Oke, ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Muhammad Umar Farhat Al-Fatah dari Teknik Mesin Angkatan 2021. Izinkan saya untuk mempresentasikan apa yang telah saya buat terkait tugas kalkulator. Nah, untuk ini saya izin untuk mempresentasikan. Oke, sebelumnya akan saya tunjukkan program yang telah saya buat. Nah, seperti ini bentuknya. Selamat datang di kalkulator pengonversi kecepatan atau sesingkat KPK. Oke, yang pertama kita lakukan adalah memasukkan kecepatan awal. 1, 2, 3. 123. Pilih satuan awal Anda, apa satuan awal yang kita inginkan. Mungkin kita ingin 5 mil per jam gitu ya. Berarti kita tulis 5. Oke, nanti akan tercipta kecepatan awal Anda adalah 123 mil per jam. Satuan akhir yang kita inginkan adalah, coba kita kilometer per jam. Berapa sih 123 mil per jam dalam kilometer per jam? Oke. Nah, sehingga dia dapatkan hasil seperti ini. 197,91 km per jam. Dan apakah Anda ingin mengonversi lagi? Karena ini sudah hasil akhir. Dan apakah Anda ingin melakukan lagi? Apabila kita jawab ya, maka dia akan mengulang dari awal. Oke, kita coba lagi sekali lagi ya. 14 apa? 14 knot misalnya. Oke. Nah, kita ingin merubah kemana? Ingin merubah ke meter per second. Oke. Nah, sehingga didapatkan 7,2 meter per second. Mungkin itu cukup, kita tidak. Sip. Terima kasih sudah menggunakan KPK. Oke. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara kerja dari kalkulator ini dengan program yang telah dibuat? Baik, mari kita mulai breakdown sama-sama. Untuk yang pertama, di sini saya melakukan import apa? Import OS atau operating system dari sistem yang sekarang dijalankan, itu Python. Dan ini dari laptopnya ya, dari sistem komputer ini gitu. Yang pertama ada sistem CLS atau clear screen dan sistem color 70. Ini yang menggambarkan background putih dengan font hitam. Oke, itu untuk mempercantik aja. Dan untuk yang pertama yang saya lakukan adalah define atau mendefinisikan fungsi-fungsi yang akan saya gunakan nantinya. Yang pertama adalah mendefine satuan. Ini sebagai variabel. Satuan apa saja yang saya akan gunakan? Yaitu ada cm per second, meter per second, kilometer per jam, kaki per jam, mil per jam, knot, dan mach atau kecepatan suara. Nah, untuk yang pertama saya mendefine judul. Judul ini adalah yang paling atas, teman-teman lihat di sini. Nih. Dan oleh karena itu hasilnya seperti itu. Lalu ada input satuan, input awal, input akhir, hasil akhir, dan input salah. Nah, mungkin teman-teman lihat di sini ada for. Nah, for ini apa? Karena tadi kita udah punya satuan, maka kita harus untuk menampilkan kepada user nantinya yang memakai kalkulator ini, kita akan menunjukkan satuan apa saja sih sebenarnya yang bisa dikonversi di kalkulator ini. Nah, kita gunakan for i di dalam satuan, maka kita print i. Jadi untuk seluruh nilai i, untuk seluruh nilai yang ada di dalam satuan, maka kita print nilainya gitu. Dan itu akan berulang sampai semua nilai yang ada di dalam satuan tersebut terprint. Oke. Dan selebihnya mungkin sama saja. Nah, oke, di sini kita bakal masuk ke prosesnya. Bagaimana sih prosesnya? Yang pertama adalah kita menggunakan while loop gitu. Apa sih sebenarnya while loop ini? While loop secara garis besar adalah fungsi di mana saat kondisi yang kita tetapkan di awal sama dengan kejadiannya, maka dia akan berulang terus-menerus. Nah, di sini kita memiliki fungsi saat loop sama dengan ya, maka dia akan mengulang terus proses yang kita buat gitu. Nah, untuk yang pertama di sini ada kita clear the screen supaya rapi. Lalu ada judul, kita masukkan judul sesuai dengan define yang telah kita tetapkan. Lalu kita masukkan kecepatan awalnya sehingga dihasilkan input satuan sehingga
dimasukkan kecepatan awal yang tadi kita input. Lalu kita masukkan input satuan dan kita menginput satuan yang telah kita pilih tadi, dan akan dihasilkan hasil input awal yang telah kita masukkan seperti itu. Lalu sistem akan menentukan, setelah kita memilih satuannya tadi antara 1 sampai 7, sistem akan menentukan satuan apa dia sebenarnya gitu. Apakah cm per second, meter per second, kilometer per jam, dan seterusnya. Dan jika salah, maka akan dimasukkan input salah, yaitu masukkan input dengan benar ya, gitu. Oke. Selanjutnya, setelah kita masukkan input awal atau satuan awal, maka kita akan menentukan ke arah mana kita akan mengonversi satuan awal tadi. Nah, dengan cara yang sama, yaitu kita masukkan input akhir sebagai judulnya. Lalu kita memberikan input dengan float. Kenapa float? Karena kita bisa saja tadi masukkan angkanya itu tidak bulat. Cuman karena di sini sebenarnya antara 1 sampai 7, float hanya untuk berjaga-jaga saja apabila ada kejadian yang tidak diinginkan gitu, seperti mungkin ditaruh koma atau sebagainya. Nah, di sini kita juga menaruh kembali clear screen. Lalu kita menginput ulang, karena clear screen adalah menghapus semuanya, maka kita menginput ulang judul, input awal, dan input akhir, dan kita print mohon masukkan input dengan benar. Apabila di sini kita menggunakan while lagi ya, sehingga input yang kita masukkan pasti benar. Jadi apabila salah, dia akan mengulang kembali ke operator sebelumnya gitu. Dan apabila sudah benar, maka akan ditentukan juga satuan akhir yang kita tentukan itu apa. Dan jika salah, input salah. Nah, setelah kita menentukan operator 1 dan operator 2 tadi, yaitu input awal dan input akhir, maka kita melakukan operasi perhitungannya. Jadi apabila operator 1 misalnya adalah pilihannya 1 gitu, atau cm per second, dan kita operator 2 nya adalah apa? Misal kecepatan akhirnya adalah 7 gitu, operator 2 nya. Maka kita akan mendapatkan rumusnya adalah kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal dibagi 34.300. Nah, seperti itu. Dan itu adalah if. Jadi kita akan operasi perhitungan ini akan menentukan sesuai dengan input yang kita berikan di awal tadi, dan seterusnya. Lalu apabila sudah dilakukan operasi perhitungan, maka akan dihasilkan hasil akhirnya, dan akan di-print hasil akhirnya sesuai dengan yang kita tetapkan tadi. Di hasil akhir di define, yaitu kita lihat define-nya apa sih hasil akhir, yaitu kecepatan setelah dikonversi. Ada round kecepatan akhir 2 dan satuan akhir. Nah, round ini apa? Round ini adalah pembulatan, dan ini 2 adalah berapa angka yang dibulatkan gitu. Jadi di berapa angka di belakang koma yang kita bulatkan. Nah, di sini 2. Jadi 2 angka di belakang koma supaya tidak terlalu banyak komanya. Oke. Nah, setelah itu di sini nih, di sini ada loop yang tadi kita ingat di awal, ada while. Apabila loop sama dengan ya, maka kita akan mengulang lagi dari awal. Nah, di sini di akhir saya berikan kesempatan untuk apakah Anda ingin mengonversi lagi. Apabila ya, maka dia akan kembali lagi ke proses yang awal, yaitu mulai dari sini, dan akan terus berulang apabila kita terus mengetik ya saat di akhir. Dan apabila tidak, maka dia akan print terima kasih sudah menggunakan KPK dan mengakhiri program dari ini. Nah, itu adalah coding yang telah dibuat dengan menggunakan fungsi define, import, input, while, for, if, else, dan else. Dan itu yang menghasilkan program yang kalkulator KPK ini gitu. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart sebenarnya agar lebih mudah dijelaskan sebenarnya bagaimana cara kerjanya ini. Oke, kita mulai dari start. Setelah start, kita akan memulai yang pertama itu mendefinisikan fungsi-fungsi yang akan kita gunakan.
Seperti judul, input satuan, input awal, hasil akhir, satuan, dan seterusnya, yang tadi sudah ada di atas. Lalu yang pertama dilakukan adalah menginput kecepatan awalnya. Dan setelah kita menginput kecepatan awalnya, maka akan dipilih satuan awalnya dengan input juga, dengan mengklik antara 1 sampai 7, dan akan ditentukan nih dari mana, apabila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan apabila lebih dari 7 dengan menggunakan while tadi, maka dia akan kembali lagi ke memilih satuan awal yang benar. Setelah memilih satuan awal yang benar, maka akan ditentukan satuan awalnya sesuai dengan if yang tadi telah ditetapkan. Nah, setelah kita memiliki satuan awal, maka kita akan menentukan satuan akhir yang kita inginkan gitu. Jadi setelah tadi ditentukan satuan awal, maka akan di print dulu satuan awal dan kecepatan awalnya, sehingga kita tahu apa yang telah kita masukkan tadi. Lalu kita akan menentukan satuan akhir yang telah kita inginkan, yang akan kita ubah, dan sama prosesnya dengan yang sebelumnya, dengan kecepatan awal. Apabila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan jika lebih dari 7, maka dia akan kembali lagi, sehingga kita pasti akan menginputnya dengan benar, dan kita akan ditentukan satuan akhirnya oleh fungsi if tadi. Seperti itu. Nah, dari kedua input ini, yaitu satuan awal dan satuan akhir, maka akan ditentukan sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh si sistem ini. Jika mungkin kita dari awal aja, jadi jika satuan awalnya adalah cm per second dan satuan akhir adalah meter per second mungkin ya, maka dia akan berhenti dari sini langsung ke true, dan bukan cm per second satuan akhirnya, tapi meter per second. Maka hasil akhir adalah input di input awal dibagi dengan 100, sehingga akan menuju ke print satuan akhir dan hasil akhir. Oke. Nah, dari sini, dari setelah print, kita akan, apakah Anda ingin mengulang? Apabila ya, maka dia akan kembali lagi ke awal, input kecepatan awal, karena sistemnya akan berjalan seperti semula. Dan jika tidak, maka program ini akan berakhir seperti itu. Dan jika tadi urutan tadi adalah false, maka dia akan mengeprint input salah dan akan berakhir. Dan seterusnya. Ini adalah seluruh fungsi yang digunakan seluruh operator. Jadi apabila operator 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan setiap operatornya akan memiliki fungsi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga, sehingga bisa didapatkan perhitungan yang benar sesuai dengan yang kita inginkan. Dan apabila ingin mengulang lagi juga tetap akan bisa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari program yang telah saya buat, yaitu KPK atau kalkulator pengonversi kecepatan. Sekian dari saya, Muhammad Umar Farad Al-Fatah. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.